Jika sudah berminggu-minggu Anda terbangun tanpa semangat, tanpa tenaga, jika tubuh terasa lesu, dan pelukan hangat untuk pasangan terasa makin jarang. Jika diam-diam Anda pernah bertanya dalam hati, apakah masa-masa penuh gairah, hangat, dan hidup itu sudah benar-benar berlalu? Maka, kisah ini saya persembahkan untuk Anda. Saya adalah seorang dokter, lebih dari 3 dekade mendampingi para pria, usia 60, 70, bahkan 80 tahun, menemukan kembali tenaganya, keberaniannya, dan jati dirinya sebagai laki-laki. Namun kali ini, bukan buku pelajaran yang ingin saya bagikan, melainkan kisah dari seorang pria tua, seorang mantan prajurit yang datang ke klinik saya dengan langkah tenang, usia di atas 80 tahun. Ia duduk, tersenyum tipis, lalu berkata, "Saya masih bangun pagi dengan tubuh kuat. Tidak sekalipun saya menyentuh pil biru. Mau tahu rahasianya?" Saya pun bertanya dengan rasa penasaran. Dan dengan singkat ia menjawab, "Cuma camilan kecil sebelum tidur. Bukan obat, bukan suplemen. Hanya semangkuk kecil dengan 4 bahan sederhana. Mungkin semuanya sudah ada di dapur rumah Anda." Saya mendalami jawabannya, dan yang saya temukan benar-benar di luar dugaan. Bukan sekadar camilan. Ini adalah pemantik pemulihan. Makanan itu bukan hanya membantu tidur lebih nyenyak, tapi juga memicu testosteron, meredakan kecemasan, melancarkan peredaran darah, dan membangkitkan kembali sinyal-sinyal kehidupan. Semua terjadi saat tubuh Anda sedang beristirahat malam. 4 bahan alami, tanpa bahan kimia, tanpa efek samping. Hanya butuh beberapa menit sebelum tidur. Sebentar lagi saya akan jelaskan satu persatu. Apa saja bahan itu? Mengapa bisa begitu kuat pengaruhnya? Dan bagaimana Anda bisa langsung mulai malam ini juga? Dan saya percaya, jika Anda bersedia membuka hati, maka ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar. Perubahan yang tenang, tapi bermakna. Kebangkitan yang selama ini mungkin Anda pikir sudah tidak mungkin lagi. Sebelum kita lanjut, jika di usia ini Anda ingin kembali kuat, hadir penuh semangat, dan merasa utuh sebagai seorang pria, saya undang Anda untuk mengikuti kanal ini dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Akan ada banyak hal yang saya bagikan, khusus untuk pria seperti Anda. Dan jika apa yang saya sampaikan menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Tapi jika belum, tak mengapa, tuliskan saja angka 0. Itu akan membantu saya untuk terus belajar dan lebih baik lagi mendampingi Anda. Sekarang, mari kita mulai dengan bahan pertama. Sederhana, bahkan mungkin terdengar biasa saja. Tapi kekuatannya bagi kesehatan pria, luar biasa. Buah pisang. Mesin kimia alami yang menjaga kekuatan pria. Waktu kecil, setiap malam saya melihat ayah saya memakan 1 buah pisang sebelum tidur. Ia tak pernah menjelaskan alasannya, dan kami pun tak pernah menanyakan. Itu hanyalah kebiasaan sederhana, seperti banyak pria tua lainnya di masa itu. Saya pun tak terlalu memikirkannya, hingga bertahun-tahun kemudian, saat saya mulai menjadi dokter. Ketika saya mulai menerima banyak pria yang datang dengan keluhan lelah, disfungsi, hilangnya gairah, barulah saya sadar, ayah saya ternyata melakukan sesuatu yang sangat benar. Pisang, buah yang kita anggap biasa, ternyata adalah salah satu makanan paling diremehkan dalam mendukung vitalitas pria. Bukan hanya karena kandungan kaliumnya yang menstabilkan tekanan darah dan menjaga jantung, tapi juga karena ia kaya akan triptofan, asam amino yang dibutuhkan otak untuk memproduksi serotonin. Serotonin ini adalah zat yang menenangkan hati, memperbaiki suasana, dan membangkitkan hasrat. Lalu serotonin itulah yang diubah menjadi melatonin, hormon yang membuat kita tidur lebih nyenyak dan sesuai siklus alami. Anda tahu, testosteron, hormon utama yang menjaga vitalitas pria, hanya bisa diproduksi saat Anda tertidur dalam fase tidur dalam. Kurang tidur berarti testosteron menurun. Energi menghilang. Rasa,
menjadi laki-laki, pun ikut pudar. Saya melihat ini terjadi pada pasien saya, Pak Kuan, 67 tahun, pensiunan guru. Ia datang dengan wajah lelah, berkata bahwa selama beberapa bulan ini ia merasa hampa, tidak bergairah, bahkan menghindari keintiman dengan istrinya. Ia mempertimbangkan terapi testosteron. Tapi saya berkata, tunggu, coba ini dulu. Kami ubah pola makannya, prioritaskan tidur. Dan saya menyarankan satu hal sederhana, makan 1 buah pisang matang sebelum tidur. Hanya 1 buah. 2 minggu kemudian, ia kembali dan tersenyum. Saya tidur lebih nyenyak, dan saya kembali merasa seperti pria, katanya. Saya tak perlu bertanya lebih jauh. Saya tahu, ia telah merasakan perubahan. Selain triptofan, pisang juga mengandung vitamin B6 yang membantu mengubah kolesterol menjadi testosteron. Ini adalah mata rantai penting yang kerap terlupakan. Tanpa cukup B6, testosteron pelan-pelan menurun tanpa disadari. Belum selesai. Pisang juga mengandung bromelin, enzim yang melancarkan peredaran darah, memperbaiki kualitas sperma, dan membantu darah mengalir lebih kuat ke area-area penting. Ditambah kandungan mineralnya yang mendukung kesehatan prostat, bagian tubuh pria yang paling rentan setelah usia 50. Mungkin Anda bertanya, hanya 1 buah pisang? Itu saja? Ya, bukan obat, bukan ramuan ajaib. Hanya buah alami, dikonsumsi dengan cara dan waktu yang tepat, sebelum tidur, saat tubuh paling membutuhkannya. Membantu otak menghasilkan serotonin, memperdalam tidur, meningkatkan regenerasi testosteron, dan melemaskan pembuluh darah. Tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Tubuh Anda hanya diberi kesempatan untuk pulih, secara alami. Banyak orang awalnya menertawakan saya saat saya menyarankan mereka makan pisang sebelum tidur. Tapi 2 minggu kemudian, tak ada lagi yang tertawa. Yang ada hanya wajah yang lebih cerah, punggung yang lebih tegap, dan tatapan mata yang menyiratkan, saya belum habis. Itulah kekuatan dari makanan, dari perlambatan, dari mendengar tubuh Anda, dan memberi apa yang ia butuhkan. Namun pisang hanyalah permulaan, karena bahan selanjutnya adalah rempah yang dulu hanya dinikmati oleh para raja. Rempah ini bukan hanya membangkitkan gairah, tapi secara klinis terbukti meningkatkan kekuatan dan kenikmatan, serta menjaga kesehatan mental. Dan hanya dengan secuil kecil sebelum tidur, bisa jadi inilah kunci yang tubuh Anda tunggu-tunggu. Saffron, benang emas yang membangkitkan semangat dan perasaan. Ketika mendengar kata saffron, sebagian besar pria langsung mengernyit. Rempah mahal? Untuk masakan Eropa? Saya pun dulu berpikir begitu. Bertahun-tahun lalu, saya hanya melihat saffron sebagai pewarna makanan mewah di toko bahan pangan elit. Sampai saya bertemu Pak Tan, 72 tahun, yang datang ke klinik saya setelah hampir setahun kehilangan istrinya. Beliau pria sederhana, pendiam, hidup menyendiri. Setelah waktu yang lama berduka, ia perlahan membuka diri dan mulai mencoba dekat kembali dengan seseorang. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Saya tidak bisa. Tubuh saya tidak lagi merespons. Seolah semuanya telah mati." Kami mulai dari dasar, memperbaiki tidur, pola makan, mengurangi stres. Tapi titik baliknya datang dari perubahan kecil. Saya sarankan ia tambahkan sedikit saffron ke dalam air hangat dengan madu sebelum tidur. Atau taburkan di camilan malamnya. 3 minggu kemudian, ia datang kembali. Duduk, dan tersenyum. Entah karena saffron, atau karena saya tidur lebih baik, tapi saya merasa hidup kembali, Dok. Saya tak pernah lupa senyum itu. Karena di balik senyum itu bukan hanya kebangkitan fisik, tapi juga kebangkitan semangat hidup. Perasaan yang sebelumnya sempat hilang, telah kembali.
Saffron dikenal sebagai antioksidan kuat, dengan kemampuan meredakan peradangan dan melindungi sistem peredaran darah, termasuk pembuluh-pembuluh halus tempat darah harus mengalir dengan lancar, agar tubuh mampu merespons secara alami ketika dibutuhkan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa hanya dengan 10 hari mengonsumsi saffron secara rutin, pria mengalami peningkatan signifikan dalam frekuensi dan kualitas ereksi. Penelitian lain mencatat peningkatan kualitas sperma dan kenikmatan saat berhubungan, yang dirasakan oleh para peserta, dan mereka bukanlah atlet muda atau pria perkasa di usia produktif, melainkan pria parubaya dan lansia, seperti Anda, seperti saya. Lalu, mengapa informasi ini tidak tersebar luas? Karena saffron tak bisa dipatenkan. Tidak bisa dijadikan produk farmasi yang menguntungkan. Ia tak bisa diiklankan besar-besaran, karena ia berasal dari alam. Tapi khasiatnya jelas, nyata, dan bertahan lama. Tidak menyebabkan ketergantungan. Tidak merusak keseimbangan tubuh. Saya telah menyarankan saffron kepada banyak pasien saya, dan saya selalu berkata, jika tubuh Anda terasa kehilangan irama, jika Anda merasa mulai dingin, hambar, kehilangan gairah dan koneksi, jangan paksa. Lembutkan kembali. Dan saffron bisa menjadi satu nada lembut yang menuntun Anda kembali ke alunan kehidupan. Ia bukan letupan yang membakar dalam semalam, tapi sentuhan yang membangkitkan kembali irama rasa, menghangatkan, dan menghidupkan kembali keinginan yang tertidur. Saya tak akan lupa ucapan Pak Tan saat ia kembali berkonsultasi. Saya bukan hanya merasa lebih kuat. Saya mulai bisa bermimpi lagi. Saya kembali bisa bercanda, merindu, dan berharap. Saffron bukan sekadar membuat Anda kuat, tapi juga membuat Anda merasakan. Dan ketika pikiran telah tenang, ketika perasaan telah kembali, tubuh hanya butuh satu hal lagi, kekuatan untuk merespons. Disinilah bahan berikutnya hadir. Sebuah rempah harum, begitu akrab di masa kecil banyak orang, tapi mungkin Anda selama ini memakai jenis yang keliru. Dan itulah alasan mengapa hasilnya belum terasa. Kayu manis, pejuang sunyi bagi sistem peredaran darah. Saya masih ingat dengan jelas masa kecil saya. Di setiap malam dingin, nenek saya selalu membuatkan secangkir susu hangat. Harumnya khas, manis, menenangkan, membungkus hati anak kecil yang gelisah seperti selimut lembut. Dulu saya pikir kayu manis hanya pemberi aroma. Namun setelah menjadi dokter, saya sadar, nenek saya sedang memberikan saya obat penyembuh setiap malam. Tapi ada satu hal penting yang tidak banyak orang tahu, tidak semua jenis kayu manis itu sama. Yang sering Anda temukan di pasaran, dengan harga murah dan dijual bebas, biasanya adalah kayu manis cassia. Ia masih satu keluarga dengan kayu manis asli, tapi bukan jenis yang tepat bila Anda ingin menjaga vitalitas, memperlancar peredaran darah, dan menstabilkan kadar gula darah. Yang Anda butuhkan adalah kayu manis Ceylon, atau kayu manis asli. Aromanya lebih lembut, rasanya tak setajam cassia, dan yang paling penting, ia aman dikonsumsi setiap hari karena tidak merusak hati. Saya teringat seorang pasien saya, Pak B.C. Bing, 74 tahun, mantan sopir truk. Tubuhnya besar, kokoh, tapi ada kelelahan yang dalam di matanya. Ia mengidap tekanan darah tinggi, pradiabetes, dan urusan rumah tangga sudah lama tak ada cerita. Beliau berkata dengan lirih, "Saya tidak ingin kembali seperti anak muda, Dok. Saya hanya tak mau merasa seolah tak terlihat." Kami pelan-pelan membenahi pola hidup dan makannya. Lalu saya sarankan satu hal sederhana. Setiap malam, tambahkan setengah sendok teh kayu manis Ceylon ke camilan ringan sebelum tidur, kadang ditabur di atas pisang, kadang dicampur dalam teh herbal hangat. 2 minggu kemudian, beliau merasa lebih bertenaga. Sebulan kemudian, tekanan darah mulai stabil. Kadar gula membaik. Dan suatu pagi, beliau datang ke klinik, tersenyum kecil, lalu berkata, "Dok, dia kembali, bukan seperti dulu, tapi cukup
Cukup untuk saya merasa bahwa saya masih saya. Anda lihat, tanpa peredaran darah yang baik, tak akan ada respons. Hasrat boleh ada, perasaan boleh menyala, tapi bila pembuluh darah tersumbat, meradang, atau mengeras, tubuh tak bisa menjawab. Kayu manis Ceylon adalah sekutu yang membantu membuka jalan itu kembali. Ia membantu membersihkan dan melembutkan jalur aliran darah, mengurangi peradangan pembuluh, membantu mereka menjadi lebih lentur dan responsif, mengantar darah ke tempat yang paling membutuhkannya. Tak hanya itu, kayu manis juga membantu mengatur kadar gula darah. Karena seiring bertambahnya usia, tubuh mulai pelan-pelan kehilangan sensitivitas terhadap insulin. Dan saat itu terjadi, tubuh mulai menyimpan lebih banyak gula dalam darah, memperlambat metabolisme, mengganggu hormon, dan membuat Anda mudah lelah dan kehilangan gairah hidup. Meskipun Anda tidak menderita diabetes, fluktuasi kadar gula darah saja sudah cukup untuk merusak lapisan halus di dalam pembuluh darah, tempat tubuh memproduksi nitrik oside, senyawa penting yang memungkinkan aliran darah mengalir lancar ke area vital. Tanpa nitrik oside, tak akan ada respons meski hasrat masih menyala dalam hati. Disinilah kayu manis mulai menunjukkan keajaibannya. Beragam penelitian menunjukkan bahwa kayu manis dapat menurunkan kadar gula darah saat perut kosong, meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, dan menurunkan risiko diabetes. Tapi semua manfaat itu bukan sekadar angka di kertas. Yang paling membekas di hati saya adalah senyum yang mulai kembali muncul di wajah-wajah lelaki yang sempat merasa tak berdaya. Para pria yang dulunya sudah hampir menyerah, kini mulai bangun di pagi hari dengan perasaan ringan. Tubuhku masih hidup. Tubuhku masih mampu merespons. Hanya dengan setengah sendok teh kayu manis setiap malam, diaduk dalam segelas teh hangat, ditaburkan di atas pisang matang, atau dicampur dengan madu murni, bukan hanya membantu kehidupan intim, tapi juga menyembuhkan sistem peredaran darah, memperkuat jantung, dan membawa tubuh kembali ke iramanya yang alami. Dan bila kayu manis adalah rempah yang membuka jalan bagi aliran darah yang sehat, maka bahan berikutnya adalah bahan bakar terakhir bagi testosteron, melindungi prostat dan mengembalikan rasa ingin yang semula terasa padam. Bahan ini bukan barang asing. Anda pasti pernah melihatnya sejak kecil. Rasanya manis, lembut, dan kandungan gizinya luar biasa. Madu murni bukan sekadar pemanis alami, tapi juga bahan pemulih diam-diam bagi hormon pria. Ada sesuatu yang sangat istimewa dalam madu murni. Mungkin itu cara dia menetes perlahan dari sendok, atau aroma hangatnya yang menyebar saat dilarutkan dalam teh hangat di malam hari. Bagi saya, itu adalah kenangan masa kecil. Saat batuk, ibu selalu berkata, "Cukup 1 sendok, nak, nanti kamu akan merasa lebih baik." Saat itu saya hanya berpikir madu meredakan tenggorokan. Tapi setelah bertahun-tahun menangani ratusan pria yang kehilangan gairah dan koneksi batin, saya mulai sadar, madu yang tepat, digunakan dengan cara yang tepat, adalah ramuan pemulihan yang lembut namun luar biasa. Namun tak semua madu diciptakan sama. Anda membutuhkan madu murni, belum diproses dengan panas, yang masih mengandung enzim hidup, mineral, antioksidan, dan nutrisi alami. Karena madu ini bukan sekadar rasa manis. Ia adalah sistem pendukung menyeluruh bagi hormon, sirkulasi, dan ketenangan batin. Saya teringat salah satu pasien saya, Pak Chung, 69 tahun, pensiunan pemadam kebakaran. Tubuhnya kekar, tapi matanya tampak lelah saat datang ke klinik. Ia berkata, "Akhir-akhir ini saya merasa seperti hidup tapi tidak hidup." Tidurnya buruk, hubungannya dengan istri tegang, dan testosteronnya rendah. Saya tidak langsung memberinya obat. Kami atur pola hidupnya pelan-pelan. Salah satu hal kecil yang saya sarankan, 1 sendok madu murni tiap malam. Beliau tertawa, "Hanya itu saja, Dok." 3 minggu kemudian, beliau kembali. Posturnya tegak, sorot matanya hidup, dan kata pertamanya membuat saya tersenyum. "Dok, madu itu ternyata manjur betul." "Mengapa bisa begitu?"
Karena madu tidak memaksa hormon bekerja. Ia menciptakan lingkungan yang mendukung agar tubuh bisa memulihkan diri secara alami. Madu murni mengandung boron, mineral langka tapi penting untuk keseimbangan hormon pria. Penelitian membuktikan, boron dapat membantu meningkatkan testosteron secara alami, terutama bila disertai tidur yang cukup dan gula darah yang stabil. Jika digunakan dalam takaran yang tepat, madu tidak menyebabkan lonjakan gula seperti gula putih biasa. Di dalamnya ada enzim, antioksidan, dan zat alami yang mendukung kerja hati, organ yang membantu membuang kelebihan estrogen, sehingga testosteron bisa kembali naik. Yang terpenting, madu membantu tubuh menghasilkan nitrik oksida, senyawa yang membuat pembuluh darah rileks dan mengalirkan darah ke daerah vital pria. Inilah mekanisme kerja yang sama digunakan oleh obat kuat ternama, tapi madu melakukannya dengan cara yang alami, stabil, dan tidak membuat ketergantungan. Lebih dari itu, madu adalah antiinflamasi alami yang membantu memperbaiki dinding pembuluh darah yang rusak akibat stres, kurang tidur, rokok, atau usia. Dan untuk pria yang telah seumur hidup memikul beban keluarga, pembuluh darah itu pantas untuk dipulihkan. Seorang pria yang telah menghabiskan hidupnya memanggul tanggung jawab demi keluarganya, pembuluh darah di tubuhnya pun layak mendapat kesempatan untuk disembuhkan. Saya telah menyaksikan berulang kali bagaimana para pria yang tadinya merasa masa jayanya telah usai, yang hidup dalam kelelahan dan jarak emosional, secara perlahan kembali menemukan semangat hidup, hanya dengan 1 sendok kecil madu setiap malam. Bukan perubahan yang gaduh, bukan lonjakan yang mendadak, tapi seperti ombak lembut yang datang diam-diam, membawa pulang kembali kekuatan, gairah, dan kehangatan yang sempat menghilang. Namun perlu diingat, bukan sembarang madu. Bukan yang dalam botol plastik, bukan yang sudah dipanaskan hingga kehilangan zat hidupnya. Yang Anda perlukan adalah madu murni, organik, belum diproses panas. 1 sendok teh kecil saja setiap malam, dilarutkan dalam air hangat, dituangkan ke atas pisang matang, atau dicampur dalam camilan malam Anda. Dan sekarang, coba bayangkan apa yang akan terjadi jika keempat bahan alami ini digabungkan. Pisang, sumber neurotransmitter yang menyalakan kembali hasrat. Saffron, rempah lembut yang membangkitkan emosi dan meredakan beban pikiran. Kayu manis celon, pelancar aliran darah dan penyeimbang gula. Dan madu murni, penyembuh sunyi yang memulihkan hormon laki-laki dari dalam. Bukan sihir, bukan resep kuno yang terlupakan. Hanya makanan asli, yang digunakan dengan niat dan cara yang tepat. Lalu, bagaimana caranya agar ini bisa menjadi kebiasaan yang sederhana, lezat, dan bisa Anda lakukan setiap malam? Izinkan saya memandu Anda. Hanya butuh kurang dari 1 menit sehari. Tapi dampaknya bisa mengubah cara Anda bangun setiap pagi. Karena kini, Anda sudah tahu kekuatan masing-masing bahan. Dan saat keempatnya bersatu, mereka bukan lagi sekadar makanan. Mereka menjadi ritual pemulihan. Sebuah pesan halus untuk tubuh Anda, bahwa inilah waktunya beristirahat, memulihkan, dan memperbarui diri. Dan bagian terbaiknya, Anda tidak perlu jadi koki. Tidak butuh alat mahal. Pertama, ambillah 1 buah pisang matang. Tidak terlalu hijau, tidak terlalu lembek. Kupas, lalu letakkan dalam mangkuk. Gunakan garpu untuk menghancurkannya perlahan sampai halus. Biarkan tangan Anda bergerak perlahan, dan pikiran Anda ikut tenang mengikuti gerakannya. Kedua, tambahkan sejumput kecil saffron, 6 hingga 8 helai, atau 1/4 sendok teh jika Anda menggunakan bubuk. Taburkan di atas pisang yang telah dihancurkan. Ini adalah pengundang rasa ingin, penghangat batin, penyejuk jiwa. Ketiga, tambahkan seujung sendok teh kayu manis celon. Bukan kayu manis biasa dari toko swalayan. Kayu manis sejati yang harum dan lembut, yang menyebarkan aroma nostalgia, hangat, tenang, dan penuh kenangan. Dan terakhir, tuangkan 1 sendok teh madu murni organik.
Biarkan ia menetes perlahan, seolah Anda sedang menuangkan kehangatan alam ke dalam tubuh sendiri. Kini duduklah dengan tenang. Makanlah perlahan. Tanpa ponsel, tanpa TV, tanpa notifikasi. Hanya Anda dan momen ini. Perlakukan makanan ini seperti Anda sedang berbincang dengan seseorang yang Anda cintai. Dengan kelembutan, dengan kehadiran penuh, dengan hormat yang dalam. Dan setelah selesai, jangan buru-buru mencuci piring atau mengecek pesan. Biarkan tubuh Anda tenang. Minum teh herbal bebas kafein jika Anda suka. Baca sedikit buku ringan, atau cukup duduk tenang di bawah cahaya lembut. Karena apa yang baru saja Anda berikan pada tubuh Anda adalah hadiah. Dan tubuh Anda akan membalasnya dalam diam. Saat Anda tidur, enzim mulai bekerja. Hormon mulai terbentuk kembali. Nitrik oside mulai diproduksi untuk menyambut pagi. Hasrat yang Anda kira telah mati mulai menyala kembali dari dalam. Lakukan ini setiap malam, 7 hingga 10 hari. Anda akan mulai merasakan perbedaan kecil, tapi kuat. Tidur Anda menjadi lebih dalam. Anda bangun lebih segar. Emosi mulai hangat kembali. Dan yang paling penting, sebuah rasa percaya diri diam-diam muncul, yang dulu sempat hilang. Saya telah melihat cahaya itu di mata para pria yang datang dengan langkah gontai, lalu kembali dengan punggung lebih tegak, tatapan lebih terang, dan senyum ringan yang penuh nyawa. Seorang pasien pernah berkata, "Pagi ini, istri saya menepuk pundak saya dan berkata, 'Hari ini, kamu terlihat seperti dirimu yang dulu.'" Dia tidak tersenyum karena urusan fisik. Dia tersenyum karena akhirnya, ia merasa dirinya kembali. Sekarang, pertanyaannya, apakah Anda bersedia memberikan 1 menit setiap malam untuk diri Anda sendiri? Bukan untuk mengejar masa muda, tapi untuk merawat martabat Anda. Untuk berkata pada tubuh, "Aku masih berharga." Untuk kembali merasa utuh, sebagai seorang pria, tanpa obat, tanpa pengakuan siapapun, hanya dengan pengakuan dari dalam diri sendiri. Karena Anda belum pernah benar-benar habis. Jika Anda sudah bersama saya sampai di sini, izinkan saya berbicara bukan sebagai dokter, tapi sebagai sesama pria. Saya tahu bagaimana rasanya ketika dunia mulai tak lagi melihat kehadiran kita. Ketika setiap pagi terasa hanya pengulangan yang membosankan. Saya telah melihat ratusan pria mengecilkan diri sendiri perlahan-lahan, karena mereka pikir masa mereka telah lewat. Tapi saya ingin Anda mengingat satu hal hari ini, Anda belum selesai. Anda hanya sedang menunggu untuk dibangkitkan kembali. Yang saya bagikan ini bukan keajaiban. Bukan trik sesaat. Hanya 4 makanan asli, pisang, saffron, kayu manis, dan madu murni. Mereka menyatu secara alami dengan tubuh Anda. Tak ada paksaan, tak ada bahan kimia, tak ada janji palsu. Hanya ruang untuk tubuh Anda melakukan apa yang sudah lama ia tahu, memulihkan. Mereka akan membangunkan apa yang Anda kira telah hilang. Hasrat, koneksi, kepercayaan diri, dan kehadiran sejati. Di dalam tubuh Anda, di dalam perasaan Anda, di dalam hidup Anda. Saya telah melihat banyak pria datang dengan bahu merunduk. Lalu beberapa minggu kemudian, kembali dengan tatapan terang dan 1 kalimat sederhana, saya merasa kembali jadi diri saya sendiri. Bukan jadi anak muda, tapi jadi diri mereka, yang penuh damai, kebanggaan, dan energi dalam diam, energi yang membuat siapapun yang melihatnya merasa kagum. Saya tidak berjanji Anda akan berubah dalam semalam. Tapi saya berjanji, jika Anda sabar, jika Anda menghargai diri sendiri, jika Anda memberi waktu setiap malam bagi tubuh untuk pulih, dalam 7-10 malam, Anda akan mulai melihat pagi dengan cara berbeda. Anda akan punya lebih banyak tenaga, pikiran lebih jernih. Dan ketika menyentuh pasangan Anda tidak merasa asing. Anda ingin, dan Anda bisa. Karena Anda tidak terlalu tua. Anda tidak rusak. Anda tidak usang. Anda hanya butuh 1 sentuhan yang tepat,
untuk menyalakan kembali nyala api yang masih ada di dalam diri Anda. Dan jika Anda butuh seseorang untuk mengingatkan ini setiap hari, saya ada di sini. Jika video ini menyentuh sesuatu di hati Anda, tekan suka agar saya tahu saya tidak bicara sendiri. Bagikan video ini pada pria lain yang mungkin sedang diam-diam berjuang melawan rasa kehilangan dirinya sendiri. Dan jangan lupa berlangganan. Aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan menuju jati diri pria tidak berhenti di sini. Anda belum terlambat. Anda baru saja memulai.